Saudara, memperingati Jumat Agung, ribuan umat Katolik menyaksikan teatrikal Jalan Salib yang dibawakan orang muda Katolik Gereja Katedral Jakarta. Teatrikal dimulai pada pukul 8:30 waktu Indonesia Barat di Selasar Gereja Katedral Jakarta. Umat diajak merenungkan misteri sengsara dan wafatnya Yesus Kristus. Selain teatrikal yang diselenggarakan Jumat pagi, Gereja Katedral juga melakukan ibadat Jumat Agung yang dibagi menjadi 3 sesi. Gereja Katedral menyediakan 5.000 kursi bagi jemaat dengan melakukan registrasi terlebih dahulu. Kita ketahui bersama bahwa kondisi dunia saat ini tidak baik-baik saja. Jadi bagaimana kita upaya manusia supaya bisa ikut serta dalam hal apapun juga, hal kecil apapun juga, untuk supaya kita bisa merawat bumi kita. Intinya bagaimana katedral mencoba untuk tetap selalu mendukung, mencintai wastra Nusantara kita, dan juga satu hal lagi tentang mengajak untuk daur ulang. Contohnya seperti Bukit Golgota itu menggunakan batu-batuan itu bukan membeli, tetapi mengambil dari sisa pembangunan, kemudian juga kertas-kertas dan lain halnya dan lain sebagainya. Peringatan Jumat Agung juga digelar di GPIB Immanuel Jakarta. Jemaat Kristen memperingati kisah sengsara Yesus Kristus dalam ibadah Jumat Agung pada hari ini yang dilangsungkan dalam 4 sesi. GPIB Immanuel mengangkat tema kebangkitannya membarui kemanusiaan kita sebagai tema Paskah tahun ini. Melalui tema ini, jemaat diajak untuk kembali melihat pesan Paskah, bukan hanya sebatas seremoni, namun yang paling mendasar adalah kita dipulihkan dari kemanusiaan kita. Saudara, menghayati peringatan Jumat Agung umat Katolik di Gereja Katedral Hati Tersuci Maria di Manado, Sulawesi Utara mengikuti prosesi Jalan Salib pada Jumat pagi. Prosesi Jalan Salib merupakan simbol dan refleksi umat dalam mengenang perjalanan dan sengsara Yesus Kristus menuju Golgota hingga wafat di atas kayu salib untuk menebus dosa umat manusia. Proses Jalan Salib diikuti dengan penuh hikmat dan khusyuk oleh umat Katolik. Gereja Katedral Hati Tersuci Maria akan menyelenggarakan 2 kali ibadat. Sesi pertama dimulai pukul 10.30 waktu Indonesia Tengah dan sesi kedua dimulai pukul 15. Saudara, hari ini merupakan peringatan Jumat Agung. Kita akan pantau jalannya peringatan Jumat Agung di 3 lokasi berbeda. Sudah bersiap 3 jurnalis Kompas TV, ada Fedriska Ananda dan juru kamera Ian Faris di Gereja Katedral Jakarta. Juga ada Claudia Carla dan juru kamera Junaidi Saputra di GPIB Immanuel Jakarta, dan Yane Mike Singal dan juru kamera Jimmy Dapar di Gereja Katedral Manado, Sulawesi Utara. Kita akan ke Gereja Katedral dulu bersama Fedriska Ananda. Jadi Fedriska, bagaimana suasana Jumat Agung di sana? Apa pesan yang disampaikan dalam ibadah Jumat Agung? Ya, Vidi, sebetulnya ada 2 tema penting yang dibawakan oleh Gereja Katedral pada hari ini pada peringatan Jumat Agung, di mana tadi melalui teatrikal Jalan Salib yang mana ini mengingatkan umat Katolik untuk kembali mengenang ataupun merenung begitu terkait dengan sengsaranya atas wafatnya Yesus Kristus, di mana tadi disampaikan melalui cerita-cerita yang kemudian begitu membuat para umat Katolik yang mengikuti jalannya teatrikal ini sangat terenyuh begitu dengan dengan kisah yang diceritakan. Ini adalah terkait dengan teatrikal. Yang kedua adalah terkait dengan tema besar Paskah di Gereja Katedral pada tahun ini adalah pertobatan untuk merawat bumi kita bersama. Ini adalah terkait dengan pesan dari ensiklik Laudato Si dari Paus Fransiskus yang mengatakan bahwa kita sebagai
umat Katolik ini harus melakukan taubat ekologis, kemudian untuk menjaga bumi kita bersama. Ada dua hal penting ini yang disampaikan oleh Gereja Katedral secara garis besar. Nah, terkait dengan jadwal peribadatan yang akan dilaksanakan di Gereja Katedral pada siang hari ini ada 3 sesi, di mana tadi sebelumnya pada pagi hari dijalankan ataupun dilakukan jalan salib, kemudian setelah itu kemudian dilakukan ibadat sesi pertama pada pukul 12 siang nanti, dan kemudian untuk sesi kedua pada pukul 3 siang nanti, dan kemudian untuk sesi ketiga pada pukul 6 sore nanti. Jadi memang ada 3 sesi ibadat yang dilaksanakan oleh Gereja Katedral pada hari ini, yang mana untuk sesi ibadat pertama ini dipimpin oleh Romo Yusuf Edi Mulyono, kemudian ibadat kedua oleh Romo Makarius Maharsono, kemudian untuk ibadat ketiga dengan Romo Yohanes Deodatus. Jadi memang ada 3 sesi begitu. Nah, yang perlu dicatat juga oleh umat Katolik yang ingin melaksanakan ataupun merayakan Jumat Agung di Gereja Katedral Jakarta pada hari ini perlu mencatat bahwa untuk melakukan registrasi terlebih dahulu apabila ingin mengikuti ibadat di dalam Gereja Katedral Jakarta, di mana tadi terdapat 3 sesi. Tadi disampaikan juga oleh Humas Gereja Katedral Jakarta bahwa untuk sesi pertama dan untuk sesi kedua ini sudah penuh 800 kursi di dalam Gereja Katedral Jakarta. Jadi memang kalau misalkan untuk OTS ataupun datang langsung ini dapat mengikuti peribadatan ini di luar ataupun di selasar dari Gereja Katedral Jakarta. Tadi disampaikan untuk sesi ketiga pada pukul 8 ataupun pukul 6 sore nanti masih ada sedikit sisa kursi untuk mengikuti peribadatan di dalam gereja. Namun apabila memang tidak kedapatan begitu, bisa juga mengikuti hybrid melalui kanal Gereja Katedral yang dapat dilaksanakan ataupun diikuti melalui YouTube Gereja Katedral Jakarta. Baik, umat Katolik ikut menjaga bumi bersama menjadi salah satu pesan di peringatan ibadah Jumat Agung di Katedral Jakarta. Fedriska Ananda, tahan dulu di sana. Kita akan melihat peringatan Jumat Agung yang digelar di GPIB Immanuel Jakarta bersama Claudia Carla. Jadi Claudia Carla, jalannya ibadah Jumat Agung di GPIB Immanuel seperti apa? Ya, Fidi dan juga saudara, jalannya ibadah Jumat Agung di GPIB Immanuel tentunya berjalan sangat khusyuk. Dan untuk ibadah ini merupakan ibadah kedua yang dimulai pada pukul 9 pagi tadi. Total pada hari ini, Fidi dan juga saudara, GPIB Immanuel menyelenggarakan 4 sesi ibadah Jumat Agung, di mana sesi pertama dimulai pada pukul 6 pagi tadi, lalu kemudian sesi kedua dimulai pada pukul 9 pagi, dan sesi ketiga pada pukul 4 sore, dan sesi terakhir dimulai pada pukul 6 sore nanti, di mana untuk ibadah kedua hari ini dipimpin oleh Pendeta Abraham Ruben Persang. Dan terkait dengan Jumat Agung hari ini, Fidi dan juga saudara, ini merupakan peringatan atas pengorbanan Yesus Kristus di kayu salib untuk menebus dosa umat manusia, di mana Jumat Agung ini merupakan rangkaian dari perayaan Paskah yang sudah berlangsung sejak pada hari Kamis Putih kemarin, lalu kemudian Jumat Agung hari ini, dan esok hari akan ada Sabtu Sunyi, dan terakhir akan ada Minggu Paskah pada hari Minggu lusa, di mana untuk perayaan Paskah pada tahun ini, Fidi dan juga saudara, GPIB Immanuel mengangkat tema yaitu kebangkitan yang membarui kemanusiaan kita. Jadi melalui tema ini, jemaat diajak untuk tidak hanya merayakan Paskah, tapi juga dapat merenungkan pengorbanan Yesus Kristus di kayu salib untuk umat manusia, sehingga diharapkan pengorbanannya yang besar ini dapat menjadi sumber kekuatan bagi jemaat untuk menjalankan kehidupannya sehari-hari, lalu kemudian juga untuk meninggalkan segala kecemasan di dunia ini. Dan kemudian Fidi dan juga saudara, untuk ibadah pada hari ini ada beberapa bacaan Injil yang tadi dibacakan pada ibadah hari ini, diantaranya adalah Injil Yohanes 10 ayat 14 hingga 16, di mana yang menyatakan, "Akulah gembala yang baik dan aku mengenal domba-dombaku. Dan domba-dombaku mengenal aku sama seperti Bapa mengenal aku, dan aku mengenal Bapa, dan aku memberikan nyawaku bagi domba-dombaku." Melalui Injil ini, Fidi dan juga saudara, jemaat diajak untuk merenungkan betapa besar kasih Yesus Kristus kepada umatnya, sehingga ini diharapkan besarnya kasih Yesus Kristus kepada umatnya dapat menjadi sumber kekuatan bagi jemaat gereja dalam mengarungi kehidupan. Nantinya Fidi dan juga saudara, selain tadi ada bacaan Injil, juga ada prosesi sakramen perjamuan, di mana jemaat
diajak untuk memperingati perjamuan terakhir yang dilakukan oleh Yesus Kristus bersama dengan para muridnya. Tadi diarahkan untuk mendekati meja perjamuan lalu kemudian meminum anggur dan memakan roti sebagai simbol tubuh dan darah Kristus. Vidi. Baik, pengorbanan Yesus Kristus memperbarui kemanusiaan kita, itu tema dari ibadah Paskah ibadah Jumat Agung di GPIB Immanuel Jakarta. Terima kasih Claudia Carla. Selanjutnya kita akan ke Yana Mike Singgal di Gereja Katedral Hati Tersuci Maria, Manado, Sulawesi Utara. Yana, jadi bagaimana suasana ibadat Jumat Agung di sana? Sebelumnya kemarin ada gempa yang mengguncang sebagian Sulawesi termasuk di Manado. Jadi apakah ada suasana yang berbeda atau pengaruhnya seperti apa di sana, Mike? Ya, selamat siang Vidi dan juga saudara. Kami memantau sejumlah pelaksanaan ibadah di beberapa gereja di Kota Manado untuk perayaan Jumat Agung. Pada pagi hari tadi kami memantau di Gereja Katedral Hati Tersuci Maria, dan saat ini saya melaporkan dari Gereja Masehi Injili di Minahasa Kristus Kota Manado. Dan kami pantau untuk pelaksanaan perayaan Jumat Agung di Gereja Katedral Hati Tersuci Maria telah diawali dengan rangkaian pelaksanaan ibadah prosesi Jalan Salib yang tadi dimulai pada pukul 6.30 waktu Indonesia Tengah. Dan kami memantau pelaksanaan ibadah pasca satu hari sebelumnya sempat ada guncangan gempa bumi tektonik bermagnitudo 7,6. Memang masih ada gempa susulan setelah gempa utama terjadi pada kemarin hari. Namun meskipun juga sempat ada peringatan dini tsunami dan sudah dicabut oleh BMKG, sempat ada sedikit kekhawatiran terhadap masyarakat dalam beraktivitas, termasuk ketika mereka akan melaksanakan perayaan ibadah Jumat Agung. Namun kami pantau tadi umat beribadah dengan sangat khusyuk dan penuh fokus dalam memaknai perayaan Jumat Agung ini sendiri. Di Gereja Katedral Hati Tersuci Maria akan dilaksanakan 2 kali sesi ibadah, di mana sesi ibadah pertama dilakukan pada pukul 10.30 dan sesi kedua akan dilakukan pada sore hari nanti pada pukul 15.00 waktu Indonesia Tengah. Vidi. Baik, Yana Mike Singgal dari Manado, Sulawesi Utara. Kemudian sebelumnya juga ada Claudia Carla yang melaporkan dari Gereja GPIB Immanuel Jakarta, dan Fedriska Ananda dari Katedral Jakarta. Terima kasih kawan-kawan semua, selamat bertugas kembali.